warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Divadila Apriliana Zebua dengan NIM 72135200020 dari kelas akuntansi A 2021. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya yang berjudul Implementasi Perlakuan Akuntansi atas Aset Biologis berdasarkan PSAK nomor 69, yang dimana untuk proyek ini melakukan studi kasus pada Civil Laras Inti Agri Satwa. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu profil dari perusahaan yang saya gunakan. Nah, di sini yang pertama ada informasi umum, yang dimana dalam informasi umum ini saya mencantumkan nama perusahaan, alamat, telepon, handphone, dan faxnya. Nah, yang pertama nama perusahaan. Nama perusahaannya yaitu CV Laras Inti Agri Satwa yang beralamatkan di Jalan Argopuro nomor 174, Rambi Gundam, Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Dengan nomor telepon plus 62331711156 dan nomor handphone plus 6285234120000 dan dengan nomor fax plus 62331713134. Nah, kemudian di sini ada sejarah dan deskripsi singkat terkait perusahaan. Nah, Civil Laras Inti Agri Satwa ini adalah salah satu perusahaan agri pangan lokal terintegrasi yang berlokasi di Jalan Argopuro nomor 174 Rambi Gundam Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Nah, kegiatan bisnis intinya ini meliputi pengadaan bahan baku, produksi pakan ternak, pembibitan pulet atau ayam berumur 9-16 minggu, peternakan ayam, telur kemasan organik dan non-organik, dan kue kering serta distribusi. Nah, sistem integrasi vertikal dengan menghubungkan berbagai operasi usaha di hulu dan hilir merupakan kelebihan yang membuatnya sangat kompetitif. Nah, integrasi membawa manfaat perlindungan terhadap volatilitas harga, keamanan biologi tingkat tinggi, dan selalu berorientasi pelanggan. Nah, dari aspek ekonomis berhasil, sistem ini pun bisa menekan biaya dalam segala aspek. Kemudian, perusahaan ini telah mempunyai sekitar 100 orang karyawan yang dimana memanfaatkan dasar yang kokoh sebagai perusahaan berbasis agribisnis. Nah, perusahaan ini selalu mencari terobosan baru yang dimana terobosan baru ini akan menjadi nilai tambah bagi konsumennya terhadap perusahaan ini. Nah, perusahaan ini sendiri didirikan pada tahun 1977 dengan nama UD Sumber Jeki atau SBR. Yang dimana UD Sumber Jeki ini bergerak di bidang penggilingan padi dengan merek Niki Mawon. Nah, pada tahun 1990, perusahaan mulai merambah ke bidang peternakan dengan spesialisasi peternakan ayam pedaging atau broiler dengan pangsa pasar di daerah Jember. Nah, dengan kekuatan finansial dari perusahaan ini, SBR ini fokus beroperasi pada industri pakan ternak sejak tahun 2006. Hingga pada tahun 2010, SBR juga mengembangkan peternakan ayam pedaging dengan membangun kemitraan atau mitra gemuk bersama yang dimana kemitraan ini yang bekerja sama dengan para peternak di area Jember, Jawa Timur dan sekitarnya. Nah, dengan semakin berkembangnya perusahaan ini, maka pada bulan Oktober tahun 2011, UD Sumber Rezeki ini memutuskan beralih atau mengganti namanya menjadi CV Laras Inti Agri Satwa, yang dimana dengan perubahan nama tersebut dari UD menjadi CV, perusahaan ini berharap dengan ini dapat membuka peluang bisnis yang lebih luas untuk perusahaan ini. Nah, seiring dengan perubahan tersebut, CV Laras Inti Agri Satwa ini pun mengikuti perubahan teknologi yang terus-menerus dan kian berkembang seiring berjalannya waktu, terutama semakin berkonsentrasi pada bidang peternakan dengan memakai closed house farming, sistem yang dimana artinya itu kandang dengan sistem modern. Sehingga dengan manajemen yang profesional, inilah terlahir produk unggulannya yaitu telur organik Srikandi dan telur plus Wisma. Nah, dengan sistem teknologi yang canggih dan tes laboratorium yang ketat, CV Laras Inti Agri Satwa ini menitik beratkan pada produksi pakan berkualitas tinggi, sekaligus menjaga konsistensi kualitasnya. Nah, telur ayam hasil kandang CV Laras Inti Agri Satwa ini biasa didistribusikan ke pasar tradisional pun mulai diperkenalkan secara efisien melalui jaringan minimarket terkenal yang ada di Indonesia ke berbagai kota di seluruh Jawa Timur. Nah, kemudian masuk saja kita pada bagian yang kedua yaitu pembahasan. Nah,
Untuk melakukan penilaian aset biologis pada perusahaan, pada sebuah peternakan, maka yang pertama kita lakukan itu adalah pengakuan. Nah, di sini Cephalaris inti agrisatwa ini mengakui bahwa hewan yang dimilikinya yaitu ayam petelur sebagai aset biologisnya. Nah, kemudian Cephalaris inti agrisatwa ini juga mengakui aset biologis yang berupa ayam. Nah, ayam dikelompokkan sebagai aset biologis yang ada yang menghasilkan dan ada yang belum menghasilkan. Kemudian di sini ada harga perolehan pada ayam yang menghasilkan dan belum menghasilkan. Nah, dapat kita lihat bersama-sama bahwa di sini telah saya jabarkan penghitungan terkait harga perolehan ayam menghasilkan dan harga perolehan ayam yang belum menghasilkan. Nah, di sini total harga perolehan ayam yang menghasilkan itu ada sekitar 732.940.000 dan untuk harga perolehan ayam yang belum menghasilkan itu ada sebesar 189.970. Kemudian masuk kita pada pembahasan yang kedua atau pengakuan yang kedua, itu ada Cephalaris inti agrisatwa mengakui adanya aset biologis pada saat pembelian DOC atau DOC. Nah, pengakuan awal DOC ini atau DOC ini di jurnal ke dalam aset tetap. Penelitian ilustrasi dengan transaksi jika perusahaan membeli DOC atau DOC. Maka jurnal pengakuan awal yang dilakukan Cephalaris inti agrisatwa adalah sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat bersama, beginilah bentuk jurnalnya yang dimana ayam produktif itu di debit, kemudian kas atau bank itu di kredit. Nah, yang kemudian itu ada berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 69 paragraf 43 yang menjelaskan bahwa perusahaan itu dianjurkan membedakan antara aset biologis yang menghasilkan dan aset biologis yang belum menghasilkan. Nah, dalam hal ini seharusnya perusahaan ini membedakan ayam produktif dan ayam belum produktif ke dalam akun yang berbeda. Sehingga Cephalaris inti agrisatwa ini seharusnya membuat jurnal sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat bersama contoh jurnalnya di sini, yaitu ayam belum produktif di debit, kemudian kas atau bank di kredit. Nah, kemudian ada jurnal reklasifikasi aset biologis yang perlu juga untuk dibuat untuk ayam yang sudah memasuki usia produktif. Nah, berikut jurnal reklasifikasi yang seharusnya dibuat oleh Cephalaris inti agrisatwa ini. Nah, bisa kita lihat bersama-sama di sini ada contoh dari jurnalnya, yang dimana ayam produktif di debit, kemudian ayam belum produktif di kredit. Oke, langsung saja pada yang ketiga yaitu pengukuran. Nah, Cephalaris inti agrisatwa ini melakukan pengukuran pada aset biologis yang dimilikinya, yaitu ayam. Nah, pengukuran aset biologis ini dihitung berdasarkan biaya historis yang menyatakan sebesar harga perolehan yang berasal dari biaya yang dikeluarkan pada pengakuan awal ditambah biaya perawatan seperti bidan, vaksin, serta vitamin untuk aset biologis yang dimilikinya tadi. Nah, Cephalaris inti agrisatwa ini juga melakukan pengukuran terhadap penyusutan aset biologis. Nah, kemudian dia juga melakukan pengukuran terhadap kematian aset biologisnya. Berikutnya di sini ada harga perolehan pada aset biologis Cephalaris inti agrinusa. Nah, bisa kita lihat bersama, di sini ada harga perolehan ayam menghasilkan. Nah, di sini harga perolehan ayam menghasilkan itu ada sebesar 732.940.000. Kemudian nilai perolehannya itu dihitung dengan menjumlahkan antara biaya langsungnya dengan biaya tidak langsung. Yang dimana di sini biaya langsungnya itu ada sebesar 925.297.000 dan biaya tidak langsungnya itu ada 928.582.000. Nah, untuk biaya langsung itu sendiri terdiri dari biaya pakan ternak, biaya vaksin, obat, vitamin, dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk biaya tidak langsungnya itu terdiri dari gaji koordinator kandang serta biaya listrik. Kemudian di sini ada harga perolehan ayam yang belum menghasilkan. Nah, di sini sama seperti harga perolehan ayam yang sudah menghasilkan tadi, perhitungannya juga sama saja dan jenis-jenis biayanya juga sama saja. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada penyusutan dihitung berdasarkan metode jumlah unit produksi. Nah, di sini dapat kita lihat bersama-sama. Di sini ada rumusnya yang dimana tarif penyusutan per unit sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa per taksiran unit produksi sama dengan harganya. Nah, di sini saya langsung melakukan penghitungannya yang dimana tarif penyusutan per unit sama dengan 928.582.000 dikurang 237.450.000 per
taksiran unit produksinya itu Rp3.750.000 yang dimana hasilnya adalah Rp184. Nah, penyusutan dihitung berdasarkan metode jumlah unit produksi. Berikut penghitungan untuk penyusutan ayam. Nah, untuk penyusutan pada bulan XXX tahun 2000 dengan produksi telur sebanyak 207.000 butir telur adalah sebagai berikut, yaitu harga tadi yang di atas tadi itu dikalikan dengan 207 ribunya, yang dimana hasilnya itu ada sebesar 308.088.000. Nah, kemudian di sini ada perhitungan untuk ayam mati menghasilkan, yang dimana di sini diasumsikan 50 ekor ayam mati, kemudian dikali dengan harganya. Di sini ada contoh perhitungannya bisa kita lihat bersama, begitu juga dengan penghitungan untuk ayam mati belum menghasilkan. Nah, kemudian kita masuk kepada yang ketiga atau yang ketiga, yaitu kemudian kita masuk pada pencatatan. Nah, pada pencatatan ini yaitu mencatat segala jurnal-jurnal yang terjadi pada pengakuan, pengukuran. Nah, itu akan dicatat pada pencatatan. Nah, di sini ada jurnal untuk penyusutan ayam, ada jurnal untuk kematian ayam menghasilkan, ada juga jurnal untuk kematian ayam belum menghasilkan. Nah, jurnal untuk penyusutan ayam itu adalah biaya penyusutan ayam telah menghasilkan di debit, kemudian akumulasi penyusutan ayam telah menghasilkan di kredit. Nah, di sini dapat kita lihat contoh dari jurnal penyusutan ayam. Ada di sebelah ini contohnya beserta dengan angka-angkanya yang dihasilkan dari pengukuran tadi pada bagian penyusutan. Nah, kemudian ada jurnal untuk kematian ayam menghasilkan. Nah, untuk jurnal untuk kematian ayam menghasilkan itu beban kerugian kematian aset biologis di debit, kemudian aset biologis menghasilkan di kredit. Kemudian jurnal untuk kematian ayam belum menghasilkan itu dia jurnalnya beban kerugian aset biologis di debit, kemudian aset biologis belum menghasilkan itu di kredit. Nah, ini contoh jurnal untuk kematian ayam yang menghasilkan dan belum menghasilkan. Bisa kita lihat bersama, di sini sudah ada beserta angka-angkanya yang dihasilkan dari pengukuran tadi. Oke, kemudian di sini ada pelaporan. Nah, si Velaris Integris Satwa ini dalam melaporkan aset biologisnya itu tidak berpedoman pada PSAK nomor 69, melainkan pelaporan aset biologis dan pencatatan keuangannya itu dilakukan secara sederhana tanpa berpedoman pada PSAK nomor 69. Nah, dalam hal ini pelaporan aset biologis dengan berpedoman pada PSAK 69 dapat dilakukan dengan menggunakan laporan posisi keuangan yang dimiliki perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan ini dengan dasar PSAK nomor 69 paragraf 30, penyajian aset biologis yang menghasilkan berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan penyusutan yang diperbolehkan. Namun, aset biologis yang belum menghasilkan tidak diperbolehkan untuk dilakukan penyusutan. Nah, apabila aset biologis yang belum menghasilkan dilakukan penyusutan, maka perlu dilakukan penyesuaian. Nah, berikut laporan posisi keuangan dari Civil Integris Satwa yang telah saya buat yang disusun menurut PSAK nomor 69. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama laporan posisi keuangannya. Di sini yang sudah saya isi itu adalah hasil dari pengakuan tadi, kemudian pengukuran, dan yang terakhir pencatatan tadi saya cantumkan di laporan posisi keuangan ini. Dapat kita lihat bersama contohnya di atas ini ya. Kemudian yang terakhir ada pengungkapan. Nah, berdasarkan PSAK nomor 69, maka perusahaan harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan berikut ini. Yang pertama ada jumlah yang tercatat dari aset biologis yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian Civil Integris Satwa mengungkapkan aset biologis yang dimiliki sesuai dengan kelompok atau pengklasifikasian aset biologis, yaitu ayam yang menghasilkan dan ayam yang belum menghasilkan. Kemudian jumlah komitmen yang digunakan untuk pengembangan aset biologis. Kemudian strategi manajemen keuangan yang berhubungan dengan aktivitas agrikultur, rekonsiliasi jumlah yang tercatat dari aset biologis yang mencakup keuntungan dan kerugian yang muncul, kenaikan yang disebabkan oleh pembelian, penurunan yang didistribusikan ke penjualan, serta aset biologis yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Nah,
Dari semua yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perlakuan akuntansi aset biologis berupa ayam petelur milik Sivelaras Inti Agrisatwa, perusahaan mencatat setiap transaksi perkembangan ayam petelur dan lain-lain melalui admin bagian peternakan. Nah, setiap minggunya dilakukan pencatatan atas kematian ayam, penghasilan telur per ayam, dan kesehatan ayam. Nah, perlakuan akuntansi atas aset biologis berupa ayam petelur pada Sivelaras Inti Agrisatwa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengakuan. Pada pengakuan, perusahaan telah mengakui seluruh aset biologis yang ia miliki, yang dimana pada Sivelaras Inti Agrisatwa, aset biologis yang dimilikinya adalah ayam petelur atau aset biologis. Perusahaan ini dapat diakui ketika ayam petelur tersebut ketika pembelian dan memantau lewat recording harian dan mingguan. Kemudian yang kedua ada pengukuran. Sivelaras Inti Agrisatwa melakukan pengukuran pada aset biologis miliknya, yaitu ayam. Kemudian pengukuran aset biologis ini dihitung berdasarkan biaya historis yang dinyatakan sebesar harga perolehan yang berasal biaya yang dikeluarkan pada pengakuan awal. Kemudian yang ketiga ada pencatatan. Nah, pencatatan dilakukan oleh Sivelaras Integri Satwa ini yaitu dengan mencatat penyusutan atas aset biologis dan kematian aset biologis, baik aset biologis yang telah menghasilkan maupun yang menghasilkan. Kemudian yang keempat adalah pelaporan, yang dimana Sivelaras Integrisator telah melaporkan aset biologisnya itu tidak berpedoman pada PSAK nomor 69, melainkan pelaporan aset biologis dan kegiatan keuangannya itu dilakukan secara sederhana tanpa berpedoman pada PSAK 69. Kemudian yang kelima ada pengungkapan, yang di sini Sivelaras Inti Agrisatwa telah mengungkapkan aset biologisnya. Demikian presentasi hasil tugas proyek saya. Untuk segala kesalahan, kekurangan, dan kesilapan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.